Terkait soal anak, disampaikan tadi sama teman-teman media bahwa RO sudah chat anaknya, tapi sebulan tidak dibalas. Sekarang sederhana lah, yang di chat itu harusnya selain anaknya siapa? Ibunya dong, ya. Kan ibunya yang mengatur posisinya, jadwal. Tapi kalau nggak pernah chat ke ibunya, ya nggak pernah berusaha datang ke rumah untuk meminta, ya minimal datang kalau nggak bisa dihubungi gitu. Itu nggak pernah, lalu tiba-tiba dibilang dipersulit. Sehingga saya bilang, ya informasi dari lawyernya RO atau dari RO dibilang mempersulit, kan nggak sesuai dengan fakta. Ya, tidak sesuai dengan fakta menurut saya adalah menyesatkan. Karena itu disampaikan di publik. Itu yang pertama. Ya, yang kedua bahwa masalah ini terjadi sebenarnya ada permintaan yang tidak pas, tidak sesuai dengan perjanjian. Ya, kalau kami dasarnya, Sarwenda dasarnya adalah perjanjian. Dan Sarwenda dalam perjanjian itu ada satu yang krusial, yaitu rumah tempat dia tinggal ini situasinya dijaminkan oleh bank dengan hutang yang cukup fantastis. Hutang itu harusnya dibayar oleh RO secara kesepakatan. Tetapi dalam negosiasinya klien kami tidak keberatan dibayar berdua. Ya, niat baik klien kami untuk membayar itu ada, jelas dan sudah kita sampaikan. Ya, tetapi saya nggak tahu apalagi alasannya tiba-tiba dari pihak mereka tidak mau membayar juga terhadap kewajibannya. Ya, lalu apa yang sudah pernah dibayarkan dulu terhadap cicilan itu pada saat negosiasi diminta dibayarkan dari pihak klien kami, dikembalikan kepada pihak RO. Ini apalagi gitu, padahal kesepakatan sudah dibuat. Kalau kita sudah bicara soal sebuah kesepakatan, nggak usah lagi bicara soal apa yang ada di belakang itu. Sebelum kesepakatan itu terjadi, nggak usah dibicarakan lagi. Karena apa? Karena kalau itu dilakukan, kalah ke ibunya dong itu. Kalah ke ibunya dong itu. Ya, ada nggak coba tunjukin WA ke ibunya nggak dibalas? Saya yakin hari ini, jam ini di WA ibunya, hari itu juga langsung dibalas sama ibunya. Mau seperti apa, mau ketemu di mana, jadwalnya AB, itu kan namanya koordinasi. Jadi belum dilakukan koordinasi itu langsung berkoar bahwa dipersulit. Ya kan ngaco gitu. Itu yang kita agak keberatan. Bang, izin dan juga kemarin dari pihaknya Ruben sempat mengatakan bahwa Ruben sempat menghubungin Sarwenda dan kabarnya dibalis oleh Kak Sarwenda sendiri, katanya langsung aja hubungin ke anaknya. Makanya Ruben langsung menghubungi Thalia, Bang. Nah, WA-nya apa? Kapan itu? Ada nggak itu? Coba ditanya. Sempat ada ditunjukin buktinya juga sih. Tanggal berapa itu? Sekitar awal tahun ini kalau nggak salah, Bang. Awal. Saya rasa nggak update ya, maksudnya dalam arti begini. Gini loh. Rangkaian chat yang memang sudah lampau, masih baru dan segala macam. Ini buat kawan-kawan ya, biar paham juga. Kalau yang namanya mencari anak itu, oh ini nggak bisa dihubungin, datang dong ke rumahnya. Saya mau ketemu anak saya, dipersulit nggak gitu ya kan? Kalau hari ini nggak dibalas, terus baru 6 bulan lagi WA kan nggak lucu, harusnya kan besoknya balas lagi, ini gimana gitu ya kan? Ada asistennya, ada melalui pengacaranya, kan bisa ya kan? Jadi upaya itu belum melakukan upaya yang cukup, tapi sudah dibilang mempersulit, kan ini kita bingung ya kan? Jadi saya nggak ngerti maksudnya apa, tapi tolonglah jangan seperti itu. Dan buktikan ya. Jadi Wenda menanyakan sesuatu, langsung Ruben bilang, RO bilang, hubungi lawyer saya. Seperti itu. Jadi sebenarnya ini komunikasi, dan mereka lupa ya pada saat mereka sudah bercerai dengan sebuah putusan. Ini memang menjadi PR tersendiri. Kenapa? Karena anak ini kan nggak bisa komunikasinya orang lain, harus mantan suami istri inilah. Ya, mantan istri, mantan suami ini yang komunikasi. Kalau mantan bapak, mantan ibu kan nggak ada. Ya, jadi harus sama, dan komunikasinya harus antar mereka. Ya, kalau dari mereka juga nggak komunikasi ya susah, ya kan? Nah, upayanya pun misalnya upaya yang normal lah, nggak bisa komunikasi, bisa pakai orang lain lagi, dijawab apa enggak. Ini nggak ada, tiba-tiba 6 bulan ini dipersulit, kan lucu gitu, ya. Itu satu. Masih soal anak, Sarwenda Bang Minola sempat bilang bahwa Ruben nggak dapat info baletnya anak-anak kayak gimana, prestasi anak-anaknya kayak gimana. Komunikasinya seperti apa? Tunjukkan deh, ya. Saya bisa pastikan hari ini, coba WA Ruben langsung, RO Ruben langsung ke klien saya. Dijawab nggak? Kalau nggak dijawab,
baru benar. Ya tapi kalau dijawab semuanya, tunjukkan deh kalau nggak buktinya dia deh WA ke klien saya deh. Ya, misalnya dia bilang berapa bulan ini, ya jangan 6 bulan lalu dia WA terus nggak pernah balas, nggak pernah chat lagi terus dibilang ini dipersulit, kan nggak gitu komunikasi. Ya, ada anak, kalau memang mantan suami istri tidak ada anak, nggak ada masalah, mereka nggak komunikasi lagi, ini ada anak. Sehingga menurut saya jangan pakai orang lain, mereka tetap dimanapun bukan mantan ibu, bukan mantan bapak, mereka masih tetap orang tua dari anak-anak ini gitu. Jadi komunikasi harus benar dulu, upayanya pun harus terukur dulu, baru bisa dibilang mempersulit. Ya misalnya dia datang, kita tahu di sana ada anaknya gitu ya, RO datang, oh anaknya nggak ada di rumah gitu, nah itu bisa. Kualitas mempersulit itu benar gitu, ya kan. Tapi kalau ada jadwal les, bapaknya maksa mau ngambil, terus mau minta anaknya, loh sekarang masa nggak diambil langsung dari tempat les, ya psikologis anak juga kan bermasalah nanti gitu. Ya. Nah, itu soal anak ya.